Rapi ya. Siapakah saya? Ini salah satu pertanyaan terpenting dalam hidup dan yang terberat untuk dijawab. Saat kamu melihat dirimu di cermin, apa yang kamu lihat? Apa kamu kadang merasa keluargamu tidak mengenal dirimu yang sesungguhnya? Saat bersama teman-temanmu, apa kamu mengkhawatirkan pendapat mereka tentang kamu? Hampir setiap hari, kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit tentang diri kita. Dan mungkin yang tersulit adalah siapa saya sebenarnya? Dan bagaimana saya dapat jujur pada diri sendiri dan tetap diterima oleh teman-temanku? Banyak orang mencari di tempat yang salah. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidupnya dengan mencoba menjadi orang lain. Mereka berusaha memenuhi harapan orang lain atau mengikuti apa yang sedang ngetren sekarang ini. Kita mungkin pernah bercermin dan membenci apa yang kita lihat. Orang-orang yang kita percaya bilang kita jelek, atau bodoh, aneh, atau bahkan tak berguna. Sedihnya kita akhirnya suka mempercayai kebohongan itu. Kalau kamu tidak tahu siapa dirimu dan tidak punya rencana untuk hidupmu, kamu tidak akan menghargai dirimu sendiri. Kau mungkin mau kelihatan keren dan pura-pura cuek, tapi jauh dalam hatimu, kamu gak bisa cuek. Dan kalau kamu tidak menghargai dan menghormati dirimu sendiri, kamu akan membuat keputusan yang salah. Hidup terasa membosankan, jadi kamu akan mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Kamu mencoba alkohol, seks, atau narkoba, karena setidaknya itu membuat kamu merasa senang sebentar. Dan kenapa tidak? Yang lain juga melakukannya. Kalau kamu tidak mengenal dirimu sendiri dan tidak punya rencana untuk hidupmu, kamu mencari arti kehidupan di tempat yang salah. Lalu kamu membenarkan tindakanmu dengan alasan seperti orang lain juga melakukannya. Jadi nggak apa-apa dong. Kalau aku membuat diriku cukup keren, teman-teman pasti suka padaku. Atau aku perlu minum sedikit untuk santai dan menjadi diri sendiri. Masa depanku sudah suram, jadi apa ruginya? Atau rasanya nyaman waktu aku melakukannya, jadi peduli amat akibatnya. Aku benci diriku dan toh tidak layak untuk bahagia. Kalau aku hamil, ya aborsi aja. Hei, kamu, ada loh cara yang jauh lebih baik untuk tahu siapa dirimu. Tanyakan pada penciptamu. Kamu tidak sendirian dalam usaha menemukan jati dirimu. Di mana tempatmu dan apa tujuanmu. Allah menciptakanmu dengan jati diri dan tujuan dalam dirimu. Kamu diciptakan dalam gambar Allah untuk mengasihi dan dikasihi. Kejadian 1 ayat 27 berkata, demikianlah Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dirinya. Diciptakannya manusia itu menurut rupa Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kamu telah diciptakan dan diberkati oleh Allah. Dan lebih dari segalanya, dia ingin mengembalikan kamu ke berkat awal itu. Terlebih lagi, dia punya rencana yang istimewa untuk hidupmu. Dengar apa kata Allah. Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Untuk memberi kamu masa depan yang penuh. Apa artinya? Ketika Alkitab bilang kita diciptakan dalam rupa Allah. Pertama, Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. Jadi kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan penuh kasih. Hubungan dengan Allah, dengan orang lain, dengan alam, dan bahkan dengan diri kita sendiri. Allah telah menciptakan banyak hal yang baik dan indah yang dapat menjadi tidak sehat atau merusak kalau digunakan dengan cara yang salah. Egomu adalah salah satunya. Apa itu ego? Kamu mungkin bertanya, ego pada dasarnya adalah pendapatmu tentang dirimu, atau kamu bisa bilang hubunganmu dengan dirimu sendiri.
kita sudah mendengar Yesus berkata bahwa salah satu dari 2 hukum terpenting dalam hidup adalah mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Jadi mencintai diri sendiri bukan saja sehat, tapi juga harus. Itu adalah kehendak dan rencana Allah bagi hidupmu. Tapi mencintai diri sendiri bukan berarti kamu harus berpikir kamu adalah pusat alam semesta. Kalau kamu benar-benar mencintai dan menghargai dirimu, kamu akan melakukan apa saja untuk memenuhi tujuanmu yang sudah Allah berikan. Seperti hal lain, di alam semesta ini, kamu hanya dapat menjadi dirimu yang sejati dan memenuhi tujuanmu kalau kamu berpusat pada Yesus. So, pikirkanlah apa yang terpenting dalam hidupmu. Kalau kamu tidak tahu prioritasmu, apa yang lebih penting dalam hidupmu? Kamu akan ditarik ke segala arah. Kamu akan seperti burung yang tertarik pada benda berkilau, melompat ke sana kemari, mengejar benda berkilau berikut yang dilihatnya. Meskipun kamu sudah di jalur yang benar dan berusaha menjadi apa yang Allah inginkan bagimu, akan ada banyak rintangan di sepanjang perjalananmu. Di antaranya, godaan untuk menyimpang dari jalur dan terpengaruh akan hal-hal yang sudah atau sedang dilakukan orang lain kepadamu, dan tekanan dan kebohongan yang kamu terima dari dunia. Masalah di rumah, banyak orang datang dari keluarga yang kedua orang tuanya sudah berpisah atau tumbuh besar tanpa mengenal ayah mereka. Akan sulit untuk berhubungan dengan Allah sebagai Bapa kalau kamu sendiri tidak pernah memiliki seorang ayah. Bergabunglah dalam gereja yang dapat menjadi keluarga baru untukmu, atau carilah mentor, guru yang dapat menjadi sosok orang tua dalam hidupmu. Kecanduan. Kamu dapat kecanduan pada banyak hal, khususnya narkoba, alkohol. Kecanduan biasanya berawal dari sekedar mencoba segelas minuman atau merokok karena kamu penasaran atau karena orang lain melakukannya. Tapi itu bisa cepat menguasaimu. Jangan pernah coba-coba, atau kalau kamu sudah menggunakan zat terlarang atau berusaha menutupi atau meredakan rasa sakit dalam hidupmu, cari bantuan. Tidak pernah ada kata terlambat. Orang yang terluka melukai orang lain. Kalau kamu tidak mengakui atau menghadapi rasa sakitmu, seringkali kamu melukai orang lain. Jadi akuilah apa yang kamu rasakan. Dan carilah bantuan dari orang yang kamu percaya untuk menolongmu melewati rasa sakitmu. Kalau kamu tidak mencari bantuan, kamu mungkin akan sakit fisik atau bahkan sakit jiwa. Tekanan pergaulan. Kita semua berusaha menyesuaikan diri di dalam kelompok. Semua orang ingin diterima dan disukai oleh kalangan teman-temannya. Tapi, kalau kamu hanya mengikuti harapan orang lain atau mengikuti kelakuan yang dalam hati nuranimu, kamu tahu salah. Kamu pasti akan kehilangan jati dirimu dalam hati dan jiwamu. Seks, ini adalah hadiah terbesar dari Allah. Tetapi seks di luar pernikahan hanya akan melukai orang-orang yang terlibat. Kamu pikir, kamu cukup dewasa untuk mengatasinya. Tapi akan sepadan kalau kamu menjaga dirimu untuk satu pasangan hidup yang sejati. Bullying, kamu dibully secara fisik, emosional, atau bahkan di dunia maya, seperti diganggu di media sosial. Saat orang menulis pesan dengan tujuan melukai atau mempermalukan orang lain. Para bully adalah contoh orang-orang yang telah dilukai atau korban kekerasan. Dan daripada mencari bantuan, mereka melukai orang lain agar mereka merasa lebih kuat dan tidak lemah. Dan kalau kamu dibully, kamu harus mencari bantuan dengan bercerita pada orang yang kamu percaya. Identitas gender. Gender adalah harapan komunitas tentang bagaimana seorang pria atau seorang wanita harus berpikir, berpakaian, atau bertingkah laku dalam budaya tertentu. Beberapa anak muda tidak cocok dengan pandangan-pandangan komunitas mereka.
Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, depresi, dan tidak menghargai diri. Tapi ingatlah, Allah yang menciptakanmu, Dia tidak membuat kesalahan. Jadi kalau kamu tidak yakin tentang gendermu, bicaralah pada orang yang kamu percaya untuk menolongmu memilah perasaan-perasaanmu. Memberontak adalah dengan sengaja melakukan yang berlawanan dari apa yang diminta darimu. Tanda kedewasaan sejati adalah mampu menjadi dirimu yang sejati di tengah-tengah masyarakat sambil memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Kekerasan seksual dan pemerkosaan, semua tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan terhadapmu merupakan pelecehan. Penetrasi apapun yang tidak diinginkan adalah pemerkosaan. Kalau kamu mengalami pelecehan, pemerkosaan, pahamilah bahwa itu bukan salahmu. Ada orang yang mempercayaimu. Jadi bicaralah pada orang yang kamu percayai untuk membantu kamu pulih dari luka tersebut. Kesepian, setiap orang kadang merasa kesepian. Belajar untuk puas saat sendirian merupakan keterampilan hidup yang penting. Tapi kalau kamu merasa sangat terasing dan sendirian, kamu perlu mencari komunitas yang sehat di dunia nyata. Memiliki teman daring saja tidak cukup. Bergabunglah dalam sebuah klub atau kelompok pemuda atau gereja. Itu tidak selalu mudah memang. Tapi ada teman-teman yang menanti. Menyakiti diri sendiri. Ini adalah ketika orang dengan sengaja menyakiti diri mereka dengan melukai diri, memukul tembok agar mereka merasakan sakit fisik. Ini adalah cara untuk mengatasi perasaan sulit atau sakit. Dan beberapa orang merasa lebih baik dengan melakukan ini. Tapi itu cara yang berbahaya dan tidak sehat untuk mengatasi perasaan yang suram. Lebih baik kamu bicara dengan orang tentang perasaanmu. Bunuh diri. Kadang orang sangat merasa tertekan akibat keadaan yang sulit atau rasa sedih mungkin. Saat merasa terjebak dan sendirian, bisa jadi mereka merasa tidak ada jalan keluar. Lalu mereka mungkin berpikir untuk bunuh diri. Mengakhiri hidup bukanlah jawaban. Cari bantuan. Selalu ada orang yang bisa diajak bicara, yang bisa bantu kamu cari jalan melewati pergumulanmu. Kalau kamu sedang bergumul dengan hal-hal di atas, ingatlah kalau kamu tidak sendirian dan ada yang bisa membantumu. Bicaralah dengan orang yang kamu percaya. Berdoalah kepada Allah. Dan bacalah Alkitab untuk mencari tahu kehendaknya dalam hidupmu. Bagaimana? Yuk memulai perjalanan ini bersama-sama dengan saya. Raihlah hidup, pilihan ada di tanganmu.